Saya beri judul The Family is God's Brilliant Creation. Saya sebagai orang yang berprofesi di bidang teknologi, saya melihat dari satu sudut pandang bahwa Tuhan ini betul-betul super genius ya, kalau kita mau sadari. Untuk mencapai satu tujuan itu tentunya ada berbagai pilihan cara. Tuhan memang berniat, bermaksud untuk memenuhi bumi ini dengan apa? Dengan manusia ciptaannya. Satu cara tentunya Tuhan bisa menciptakan Adam lain dan Adam lain sampai akhirnya penuhlah bumi ini dengan manusia-manusia ciptaannya sama seperti Adam. Jadi Tuhan bisa menciptakan manusia langsung saja. Begitu Tuhan berfirman, langsung jadi seorang pria atau manusia dewasa. Tapi Tuhan mempunyai cara yang menurut saya sangat luar biasa. Bahwa Tuhan menciptakan satu cara bagaimana memenuhi bumi ini dengan manusia adalah melalui menciptakan satu lembaga yang namanya family atau rumah tangga. Jadi kalau kita kembali kepada Alkitab di kitab Kejadian, di situ kita baru lihat bagaimana Tuhan menciptakan sepasang manusia yang dikatakan pria, yaitu Adam, dan Hawa, yang yaitu wanita. Dan keduanya ini Tuhan somehow menanamkan adanya benih cinta yang bisa tumbuh di hati mereka. Sehingga akhirnya mereka mau hidup bersama. Dan akhirnya mereka bisa membuahi cinta di antara mereka itu dengan anak-anak yang kita juga sekarang miliki, yang sampai sekarang kita selalu kagum dan terpukau kalau melihat bayi-bayi yang dilahirkan. Jadi Tuhan ini punya cara yang luar biasa bahwa Tuhan mau memenuhi bumi ini dengan melalui rumah tangga. Nah, kita akan belajar kurang lebih mengenai rumah tangga ini, apa hal-hal yang Tuhan kehendaki yang juga mungkin bisa menjadi bekal bagi yang masih berencana, masih muda, berencana membangun rumah tangga. Saya anggap anak-anak muda yang sekarang mendengar ini adalah jauh lebih beruntung dari kita semua yang sudah berumah tangga. Kenapa? Mereka masih ada kesempatan, walaupun belum terlambat buat kita, karena tidak ada kata terlambat. Tetapi setidaknya buat kita yang sudah menjalani rumah tangga ini sudah sempat keliru mungkin, dan sudah sempat mau tidak mau mengalami akibat-akibatnya yang mungkin pasti menyakitkan, menyedihkan, dan tidak menyenangkan. Tapi bagi anak-anak muda ini satu kesempatan sebetulnya kalau kalian rendah hati untuk mau belajar, supaya jangan ikuti jejak kami sebagai orang tua, harus menyesal dulu, ya, baru bertobat nanti. Tapi biarlah firman sahabat ini boleh memberikan masukan yang sangat-sangat berharga bagi kita semua, juga yang sudah berumah tangga. Ingat, saya katakan tidak ada kata terlambat. Jadi kalau ada hal yang kita lihat, kita mengetahui kesalahan kita, tidak pernah ada kata terlambat selama kita masih hidup untuk boleh mau memperbaikinya. Lalu apa kira-kira tujuan dari sebuah keluarga? Tadi saya sudah saya ceritakan pertama bahwa tujuannya adalah supaya Tuhan bisa memperbanyak manusia ciptaannya dan untuk memenuhi bumi ini. Karena kasihnya yang luar biasa, dia suka sekali melihat manusia diciptakan dari hari ke hari yang boleh membalas akan cintanya kepada mereka. Jadi rumah tangga ini, keluarga ini boleh dikatakan adalah satu-satunya yang paling bisa mereveal itu mengungkapkan bahwa Tuhan itu memang betul-betul maha kasih. Dengan hubungan dalam keluarga antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, di situ kita bisa merasakan betapa cintanya kita, betapa kita rela berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi itu, di situ sehingga mempermudah kita untuk bisa menyelami. Begitulah kasih Tuhan, bahkan lebih lagi. Nah, family ini tentunya adalah tentang apa? Tentang
tentunya pernikahan. Keluarga adalah tentang pernikahan, tentang disatukannya dua insan, pria dan wanita. Dan juga keluarga itu adalah mengenai apa? Parenthood, mengenai orang tua yang membimbing, mendidik, membesarkan, merawat atau memelihara anak-anak mereka. Dan juga ini semua adalah mengungkapkan bagaimana kasih Allah. Karena pada waktu saya merasakan cinta saya pada istri, saya juga merasakan cinta istri kepada saya merasakan cinta saya kepada anak-anak, dan timbal baliknya, disitulah saya merasakan bahwa memang kasih itu nyata, love is real, dan bahwa Tuhan itu betul-betul maha kasih. Lalu God put children in families, tujuannya apa? Supaya mereka bisa merasakan cinta itu. Dan juga belajar dari kita orang tua. Bagaimana mengasihi satu dengan yang lain dan juga mengasihi sesama. Jadi Tuhan tahu bahwa kalau dia menciptakan seorang manusia langsung dewasa, independen, living alone, seorang diri, dia tahu manusia itu tidak akan bertahan lama. Manusia itu tidak akan kuat. Manusia itu akan rapuh dan hidupnya hampa. Karena telah dibuktikan berbagai eksperimen, saya pernah dengar satu eksperimen bagaimana seseorang dicoba untuk hidup sendiri dengan semua fasilitas, harta yang mewah, makanan yang selera, tapi hidup sendiri. Manusia itu tidak bertahan lama. Dia mau minta kembali kepada lingkungannya. Jadi di sini Tuhan itu luar biasa, dan Tuhan tahu bahwa agar seorang manusia bisa bertumbuh dengan kokoh, bisa mengenal dia, harus dia itu lahir dan bertumbuh di dalam satu keluarga. Jadi saudara, di sini kita sadari betapa pentingnya rumah tangga kita masing-masing. Rumah tangga itu bukan sekedar kita mau memenuhi keinginan atau hal-hal lain, tapi rumah tangga ini menjadi satu peranan penting. Bagaimana kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada anak-anak kita untuk menunjukkan betapa kasih-Nya, dan bagaimana juga anak-anak kita harus hidup menjadi seseorang yang nantinya akan menjadi terang dan garam, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya juga rumah tangga ini ditujukan, seperti saya sudah sebutkan, adalah untuk membuat anak-anak kita satu waktu nanti untuk bisa dipersiapkan untuk hidup terpisah dari kita sebagai orang tua, dan juga untuk bisa kembali membangun rumah tangganya sendiri. Jadi siklus ini akan berputar, berulang, dan terus-menerus seperti apa yang sudah kita lihat terjadi ribuan tahun. Ya, dan sistem ini terus terang sangat luar biasa baik, sangat-sangat baik. Apabila tidak ada dosa, apabila tidak ada oknum ketiga yang kita tahu, si jahat, setan, Lucifer, yang mencoba untuk merusak keadaan rumah tangga ini. Kalau kita sedikit menyinggung, kita sadari bahwa sekarang tujuan Tuhan dengan rumah tangga adalah apa? Untuk melahirkan manusia yang baru di dalam kehidupan ini. Tapi kita lihat coba sekarang isunya yang kita dengar. Bagaimana sudah mulai ada pernikahan dengan sejenis, pria menikah dengan pria, wanita menikah dengan wanita. Tentunya sekarang mudah untuk kita bisa melihat alasan di balik itu. Rupanya setan tahu akan tujuan Tuhan. Dan setan coba menghentikan tujuan Tuhan. Mungkin pertanyaan begini, memang kenapa ya? Apa akibatnya kira-kira kalau sekarang rumah tangga mulai tidak lagi menghasilkan bayi-bayi baru? Itu bisa menghalangi seseorang yang akan terlahir di bumi ini yang Tuhan mau. Kita kalau ingat dulu, Tuhan Yesus sebelum lahir, Tuhan Yesus pasti akan lahir. Kita sudah dengar ceritanya kemarin bahwa setan mencoba melalui Saul untuk membunuh Daud, dan kita tahu bahwa dari Daudlah akan lahir benih itu, yaitu Tuhan Yesus kita ya ke dunia ini. Jadi seperti hal demikian di zaman sekarang ini juga kita tidak tahu bahwa ada rencana Tuhan satu ketika ada lahir anak-anak yang satu kali betul-betul akan menjadi pahlawan-pahlawan rohani, pahlawan iman yang akan berdiri menjelang di akhir zaman ini untuk menunjukkan kepada dunia seisinya bagaimana kasih Tuhan itu adanya.
orang-orang yang betul-betul bisa berdiri teguh, bertahan, walaupun di dalam kesukaran, di dalam apapun yang mereka harus korbankan. Itu bisa terhenti, saudara, dengan berhentinya keluarga yang seharusnya dibentuk. Dan juga kita dengar juga banyak sekarang keluarga juga, saya juga menyaksikan, saya juga mendengar dengan telinga saya sendiri, kawan-kawan saya dari sekolah-sekolah dulu mungkin di Amerika atau dengan teman-teman yang saya temui, ada yang berkeluarga tapi memang sudah sama-sama memutuskan tidak mau punya anak. Saudara, di sini kita pelajari mungkin kalau kita punya anak menikah atau kita kenal seseorang menikah tidak mau memiliki anak, itu sebetulnya kita pelajari itu tidak sesuai dengan apa rencana Tuhan pada awalnya. Pada waktu di kitab Kejadian, Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, hendaklah engkau beranak cucu, berkembang biak, memenuhi bumi. Karena Tuhan tuh sanggup untuk menyediakan, to provide semua yang dibutuhkan. Jadi jangan kita mencoba mempunyai satu pemikiran, kepercayaan yang terbatas. Kita pikir, wah dunia mana cukup, makanan mana cukup. Oh, saudara, Tuhan itu memiliki kuasa yang tiada terbatas. Begitu juga dengan kasih-Nya. Jadi tujuannya adalah to build another family. Dan another tujuan terakhir yang sangat-sangat penting dan mulia menurut saya adalah bahwa rumah tangga Tuhan ciptakan supaya apa? Bisa bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Supaya bisa bersama-sama selamat dari dunia ini, dipertemukan kembali bersama Tuhan dan hidup bersama mereka selama-lamanya. Karena terus terang, kita berjuang sendiri itu sulit, tetapi dengan adanya keluarga, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya, baik dengan istri, dengan suami, apapun dengan anak-anak. Jadi, kembali kita lihat bahwa the purpose of God in creating a family betul-betul sangat apa? Sangat wonderful. Betul-betul sangat indah adanya. Dan biarlah sampai di sini kita boleh meyakinkan bahwa memang kita manusia tidak bagus, tidak baik untuk hidup sendiri. Kita harus menemui pasangan kita, berdoa kepada Tuhan. Kita harus membentuk satu rumah tangga agar kiranya kita bisa merasakan sukacitanya, kebahagiaannya, indahnya hidup di dalam rumah tangga. Saya nggak tahu, saya tidak bisa tanya kepada saudara-saudara untuk angkat tangan siapa di sini yang menyesal telah berumah tangga. Kita harus banyak berdoa. Saya secara pribadi bersaksi, saudara, saya sungguh sangat-sangat berbahagia di dalam keluarga dan rumah tangga. Sehingga saya menolak untuk masuk surga kalau tidak ada lagi rumah tangga di dalam dunia baru yang nanti. Tapi tentunya saya bersyukur ternyata rumah tangga yang ada di bumi ini kita akan bawa terus sampai di dalam kerajaan surga dan dunia yang baru. Itu mungkin topik lain yang saya tidak fokus pada sekarang ini untuk membahasnya. Nah, tetapi saudara, tadi kita sudah bahas bahwa tujuan Tuhan adalah membentuk keluarga supaya bisa berkembang biak, bertumbuh, beranak cucu. Tetapi bicara ketidaksuburan atau kemandulan, infertility, itu ada sekali banyak terjadi di dalam Alkitab, saudara. Pertama kita lihat pengalaman Abraham dan Sarah. Bagaimana, bayangkan Sarah sampai umur 90 tahun. Kalau kita mungkin umur sekarang ini mungkin kita anggap umur 50 tahun ya, atau 40 tahun masih oke. Mungkin kita masih pikir masih bisa lah untuk punya anak. Mungkin 50 atau 60. Jadi bayangkan 90 tahun itu pada waktu itu udah seperti satu kondisi di mana semua orang menganggap itu sesuatu yang mustahil. Tapi Tuhan buktikan di sini bahwa infertility yang diizinkan terjadi kepada Sarah karena Tuhan mempunyai satu maksud yang luar biasa, bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi leluhur bagi bangsa yang begitu besar pada waktu itu, yaitu bangsa Yahudi, ya, keturunan Abraham. Lalu juga terjadi pada Ishak anaknya dengan Rebekah, dia punya mantu. Jadi rupanya kalau kita baca di dalam Kejadian 25, mereka pun punya kesulitan untuk dalam mempunyai anak, tidak right away begitu menikah mudah untuk memiliki anak seperti beberapa dari kita sebagai keluarga. Tapi akhirnya bagaimana?
Tuhan memberkati mereka melahirkan seorang kembar yang kita tahu dengan nama Yakub dan Esau. Lalu lanjut lagi Yakub dan Lea dan Rahel, ya, di mana Rahel, istri yang dia cintai itu, yang dia menikah setelah kali kedua, sebelumnya menikahi Lea dulu, itu mandul, tidak bisa mempunyai anak. Tapi Rahel bergumul dan berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya dia bisa melahirkan anak. Ya, bahkan anak dari kelahiran Rahel itu salah satunya Yusuf yang kita kenal banget, sangat terkenal. Kalau tidak ada Yusuf, maka tidak ada cerita bagaimana bangsa Israel bisa terlepas dari bala kelaparan. Tidak ada cerita bagaimana Yusuf yang setia bisa sukses menjadi orang terpenting kedua di negara Mesir, yaitu negara adidaya yang terbesar di zamannya. Nah, sekilas kalau kita lihat dari garis ini, Abraham kepada Ishak, kepada Yakub, kelihatannya jangan-jangan mungkin ketidaksuburan itu diwariskan ya. Mungkin menjadi satu keturunan ya. Tapi saya coba pelajari di internet dari hasil riset dari satu rumah sakit John Hopkins, rumah sakit yang terkenal, dikatakan hanya 20% pengaruhnya yang namanya itu dari keturunan, tapi 80%-nya adalah per individu. Sama seperti penyakit gula yang kita pernah dengar, wah itu penyakit gula diabetes itu karena keturunan. Enggak, ternyata itu cuma sekian persen, tetapi lebih berpengaruh kepada gaya hidup dari kita masing-masing sendiri. Lalu kalau kita lanjut lagi kepada Elkana dan Hana ceritanya, bagaimana juga Hana, Elkana dikatakan punya dua istri, Penina dan Hana, dan dikatakan Penina itu mempunyai banyak anak, melahirkan anak, sehingga dia menghina, dan rasanya memang pada zaman dulu nggak tahu sekarang ya, kalau ibu-ibu atau wanita tidak bisa melahirkan anak atau mandul, itu merasa seperti dapat kutuk dari Tuhan. Jadi sangat memalukan sekali. Jadi bisa dibayangkan bagaimana mentalitas dari Hana, juga Rachel sebelumnya tidak mempunyai anak. Makanya kita dengar Hana bernasar berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan berikan seorang anak namanya Samuel yang menjadi salah satu nabi besar di dalam Alkitab. Jadi kembali lagi kita lihat sejauh ini bahwa Tuhan ada maksud memberikan infertility sementara kepada umat-umat pilihannya, karena ada satu tujuan mulia, ada satu mujizat yang luar biasa. Lalu David dan Mikal, istri pertamanya adalah Mikal, itu adalah sebetulnya anak wanita dari Raja Saul. Dan dikatakan juga di dalam firman Tuhan, dia itu tidak pernah memiliki anak. Lalu Zakaria dan Elisabet, Elisabet yang melahirkan siapa? Melahirkan Tuhan Yesus, ya. Tapi ada Mary yang melahirkan Tuhan Yesus, Elisabet itu yang melahirkan John Pembaptis, ya, Yohanes Pembaptis. Dia juga seorang yang mandul, tetapi akhirnya Tuhan pakai, Tuhan berkati kandungannya dan melahirkan anak, yaitu Yohanes Pembaptis yang luar biasa itu. Jadi menjawab pertanyaan apa sih alasannya, mungkin ya di antara saya dan saudara, di antara kita saya juga tidak tahu secara percis, mungkin saudara juga tahu, mungkin ada rumah tangga yang sampai sekarang ini tidak dikaruniai seorang anak pun. Kenapa? Apakah Tuhan berlaku tidak adil? Jawabannya kalau secara singkat kita sendiri Alkitab, satu jawabannya bisa mungkin adalah bahwa sebenarnya Tuhan punya rencana khusus kepada mereka, ataukah mungkin mereka tidak beriman lagi, tidak bersabar, tidak tetap berharap kepada Tuhan. Saya bukan mau menghakimi, ini segala probability, ya. Atau juga Tuhan punya maksud mereka bisa membesarkan seorang anak yang bukan mungkin kandungannya sendiri, bukan anak kandungnya, tetapi di mana anak itu bisa Tuhan gunakan untuk menjadi seseorang yang besar, itu juga mungkin. Atau yang penting saudara, saya mau sharing di sini, ini ayat yang menjadi pegangan dalam hidup saya. Dan saya mau ini ayat juga menjadi pegangan hidup saudara semua. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17 dikatakan, hanya segala yang baik dan sempurna datangnya dari atas, datang dari Bapa di surga. Karena tidak ada sesuatu perubahan, bayang-bayang apapun yang bisa mengubah Tuhan saudara. Dari dulu, dari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, Tuhan saya dan saudara itu tetap kasih
tidak berkurang, tetap tidak bercacat adanya. Jadi saudara, ini satu iman yang kita harus pegang teguh. Bahwa hanya sesuatu yang baik dan sempurna berasal dari Tuhan. Kalau saudara tidak bisa melahirkan anak, itu walaupun dinilai memang secara medis itu adalah satu hal yang cacat atau tidak sempurna, tetapi itu bukan berasal daripada Tuhan. Jikapun saudara melahirkan seorang anak yang mungkin tidak sempurna dalam kondisi fisik atau apapun, kembali saya tegaskan, itu bukan dari Tuhan. Apabila saudara menghadapi permasalahan dalam hidup, ketidakberuntungan apapun kemalangan itu namanya, termasuk bencana alam, tsunami, gunung berapi, segala macam, itu bukan dari Tuhan. Saudara harus yakin-yakin. Dan saya secara pribadi sangat meyakini. Semakin hari saya semakin mengenal Bapa kita di surga. Tuhan itu sungguh-sungguh sempurna, saudara. Tidak seperti saya dan saudara yang masih bisa terpengaruh oleh keadaan. Kadang-kadang kalau anak kita menjengkelkan atau menyakiti hati kita, mulai kita ada amarah, mungkin mulai kita merasa berkurang cinta kita, atau bagaimana kita akan bisa terpengaruh. Tapi saudara yakinkan bahwa Tuhan tidak terpengaruh. Saudara boleh berbuat buruk, jahat, sejahat apapun. Saudara boleh tidak bersyukur sama sekalipun, seperti Tuhan Yesus menyembuhkan juga. Walaupun dia tahu itu orang penyakit kusta dari 10 orang, hanya satu yang kembali mengucap syukur, yang 9-nya lupa, saudara. Mungkin saudara dan saya akan lupa. Selalu melihatnya hanya dari fokusnya kepada apa yang susah, apa yang kurang dalam hidup kita. Tapi kita nggak pernah menghitung begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam hidup saya dan saudara. Saudara harus yakin, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu mengasihi saya dan saudara. Begitu juga sebaliknya, apapun yang saudara lakukan, yang baik seapapun, saudara tidak bisa menambah-nambah kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sudah pol, sudah sempurna. Dia mengasihi sesama manusia. Terlepas dari apa? Apapun akibatnya. Jadi biarlah kiranya saudara yakin bahwa kalaupun infertility atau kemalangan di dalam keluarga ini kita alami, saudara harus berubah kalau selama ini saudara ragu bahwa itu bukan karena Tuhan. Saya coba survei di internet bagaimana hasil penelitian. Dikatakan ada beberapa penyebab kenapa terjadi kemandulan. Satu adalah kondisi, satu adalah alasan adalah dari istri, pihak istri. Ada alasan juga dari pihak suami. Jadi dua faktor ini berpengaruh, saudara. Suami dan istri. Kita pahami bahwa dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Dengan adanya dosa, makanya begitu banyak penyakit-penyakit, begitu banyak hal-hal yang merusak segala sesuatu yang seharusnya berjalan dengan sempurna yang Tuhan sudah gariskan dari awalnya. Bisa dari pihak wanita dikatakan mungkin dia punya jalur kandungannya itu mengandung satu kondisi asid atau asam yang terlalu tinggi, ataupun kondisi yang tidak kondusif kepada sperma dari kaum pria yang bisa lewat dengan selamat. Bisa juga dikatakan karena wanita menghasilkan sel telur dengan tidak teratur, yang seharusnya kapan menghasilkan dan tidak ada keteraturan. Banyak sekali saudara penyebabnya, begitu juga dari pria. Jadi semua itu kembali saya tekankan, itu adalah akibat dosa atau akibat kelalaian kita semua sebagai manusia. Akui dengan rendah hati. Mungkin dalam hidup kita tidak tahu, kita mempunyai gaya hidup yang keliru, yang salah, sehingga yang akhirnya mempengaruhi di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam kesuburan untuk memiliki anak di dalam keluarga kita. Percayalah saudara-saudara yang hadir sekarang ini, bahwa Tuhan saudara itu sangat-sangat baik. Jangan tertipu oleh cara setan untuk menyusup di dalam pikiran saya dan saudara untuk ragu akan kasih Tuhan yang sempurna itu. Ingat, hanya yang baik dan sempurna yang berasal dari Tuhan saja. Baik, mari kita mulai pelajari mengenai keluarga. Saya lihat ada 3 kebenaran yang besar yang penting buat kita untuk menyadari sebagai orang tua di dalam keluarga. Pertama adalah bahwa
kita tidak memiliki anak-anak ini. Jadi saudara jangan berpikir bahwa kita sudah melahirkan anak ini, kita membesarkan, memelihara anak ini adalah milik kita, terserah kita. Kita mau kerjakan apapun terserah. Saudara, tidak demikian adanya. Di dalam kitab Yehezkiel 18 ayat 4 dikatakan, semua makhluk hidup, semua jiwa adalah milikku. Bapa surga mengatakan demikian. Semua anak-anak adalah milikku. Jadi semua umat manusia adalah milik Tuhan. Begitu kan di dalam Mazmur 24 ayat 1, Tuhan bilang everything. Dunia ini dan segala isinya termasuk manusia yang tinggal di dalamnya, semuanya adalah milik Tuhan. Jadi ini kita mesti sadari bahwa kita sebagai orang tua itu hanya dikatakan the stewards atau dikatakan managers. Kita ini hanya dipercayakan Tuhan, diberikan dikarunia anak untuk bisa memanage, mengelola anak-anak ini dengan sebaik-baiknya. Tetapi itu bukan milik saya dan saudara. Anak-anak kita adalah milik Tuhan. Oleh karena itu kita harus pasti memenuhi kriteria atau apa yang dikehendaki oleh pemiliknya. Dan yang kedua, kebenaran yang besar adalah bahwa memang kita perlu sadari membesarkan anak itu betul-betul sangat merupakan pengalaman yang sangat emosional, penuh dengan emosi. Saudara sadarkan bagaimana dikatakan dalam firman Tuhan di dalam kitab Amsal 10 ayat yang ke-1 bahwa anak yang bijaksana akan membuat bapaknya bahagia. Anak yang bodoh yang akan membawa kesengsaraan bagi ibunya. Itu betul-betul emosional. Ada sekali perasaan yang melekat begitu kuat dengan apa yang dilakukan atau hasil daripada anak-anak ini terhadap kita. Coba kalau kita sudah jadi seorang ibu dikatakan, hatinya mudah sekali untuk tersentuh oleh anak-anaknya. Hanya melihat anaknya mulai menangis, nggak lesu, nggak mau bermain saja, sudah langsung menyentuh hati ibunya pasti. Ada apa? Jadi ibaratnya kalau anak susah, orang tua susah. Itu sudah kita dengar. Walaupun orang suka bilang kalau orang tua susah, anak belum tentu ikut susah. Ya itu cerita hal lain ya, kalau kita memang gagal membesarkan anak-anak kita dengan benar. Tapi bayangkan sebagai orang tua, sebagai ibu, melihat anak kita tersenyum lucu aja, kita udah langsung senang, langsung tersenyum. Itu betul-betul satu kegembiraan yang luar biasa, saudara. Ya. Lalu dikatakan apa? Ada satu pemikiran yang keliru yang berkembang di luar, bahwa kita sebagai orang tua harus menjadi pemerintah yang dingin, ya, pemerintah yang tidak bisa diusik, dipengaruhi oleh anak-anak kita, ya. Tidak demikian, saudara. Tuhan kita di surga sudah menunjukkan bagaimana emosinya terhadap anak-anaknya, anak-anak Tuhan. Saudara ingat bahwa Tuhan Yesus juga menangis, ya. Jadi Bapa di surga itu pun mempunyai perasaan emosional yang sangat melekat kepada kita semua. Jadi di sini kita menunjukkan bahwa memang orang tua itu tidak apa-apa untuk terlibat emosi, dan bahkan memang harus ada cinta di dalam rumah tangga. Big truth yang ketiga dikatakan parenting means letting go. Nah ini penting ya, bahwa kitab Kejadian 2 ayat 24 mengatakan, therefore a man will leave his father and his mother and will join with his wife and they will be one flesh. Jadi firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa anak-anak saudara itu satu kali ketika mereka akan meninggalkan kita dan bertemu dengan kekasihnya dan membangun satu rumah tangga yang baru. Itu sudah digariskan seperti itu. Dan kita harus mulai bisa lapang dada untuk menerima, karena saya dengar ada yang bisa jadi cemburu, ibu cemburu atau bapak cemburu dengan kedatangan sosok pria atau wanita lain di dalam hidup anak-anak kita, sehingga kita merasa tersaingi, kita membanding-bandingkan sehingga kita tidak rela, seakan-akan kok anak-anak kita sekarang lebih memperhatikan
pasangannya ya, lalu lebih mengutamakan anak-anaknya ya, atau cucu-cucu kita. Kita harus relakan, saudara, karena memang mereka harus berpisah dan membangun rumah tangga sendiri. Jadi, how soon, seberapa cepat kita let go, ini anak tentunya itu sesuatu yang tidak ada patokan yang mutlak, harus umur berapa. Tentunya kita bisa lihat kepada masing-masing anak, kesiapannya untuk bisa membangun rumah tangga. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus menyadari, kita harus persiapkan anak wanita kita, anak pria kita, untuk menjadi istri, menjadi ibu, dan menjadi suami, dan menjadi bapak yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, supaya mereka bisa berestafet dengan kita membangun satu keluarga Tuhan yang berbahagia dan yang memuliakan Tuhan, ya. Nah, yang ketiga dikatakan ya kita harus rela. Kalau kita menyadari bahwa memang anak-anak itu bukan milik kita, Tuhan titipkan. Dan juga kalau memang rencana Tuhan dari awal yang membangun rumah tangga adalah untuk menciptakan manusia dengan manusia berikutnya sampai banyak memenuhi bumi, kita tidak boleh menghentikan rencana Tuhan yang mulia itu, ya. Nah, ada 5 benefits. Di sini saya kasih tahu bahwa anak-anak kita itu kalau disuruh spelling mengeja. Love itu apa? Dia akan eja. Love itu adalah T-I-M-E, adalah time. Saudara, anak-anak kita tidak butuh uang. Anak-anak kita tidak butuh makanan yang mahal. Anak-anak kita tidak butuh pakaian yang mewah. Anak-anak kita tidak butuh mainan-mainan yang super mahal. Yang dibutuhkan, saudara, adalah waktu saya dan saudara sebagai orang tua untuk bisa meluangkan waktu bermain bersama dia, mau mendengar dia, mau bercengkrama dengan dia. Itu yang diinginkan anak-anak, saudara, ya. Dan 5 benefits dikatakan of parent love. Kalau seorang anak selalu mengalami cinta di dalam di dalam rumah tangga, di dalam keluarganya, ini 5 benefits yang akan kita peroleh kepada anak-anak kita. Satu adalah kerohaniannya. Pertumbuhan kerohaniannya akan lebih mudah, karena dia lebih mudah untuk bisa mengerti apa sih maksudnya Bapa di surga mengasihi kita, karena dia relate dengan Bapaknya yang sebagai manusia di dalam kehidupannya. Oh iya, Bapak selalu memperdulikan saya, selalu bermain, memperhatikan saya, dan segala macam. Itu jadi mempercepat pertumbuhan spiritual growth. Lalu juga otaknya, saudara, dikatakan. Otaknya, brain-nya juga akan bertumbuh lebih cerdas daripada anak-anak yang tertekan, anak-anak yang tidak berbahagia, kurang kasih sayang di dalam kehidupannya. Dan juga self-confidence, dikatakan anak-anak yang merasakan kasih sayang dari keluarga, anak-anak itu akan penuh dengan percaya diri. Kenapa? Karena di dalam keluarga selalu ada dukungan, ada support, ada backup. Dia tahu dia tidak sendiri, ya. Lalu dikatakan anak-anak itu cenderung akan kuat dan resilience, maksudnya tahan banting. Jadi dia itu bukan anak-anak yang rapuh, saudara. Kalau dia menemui masalah dan segala macam, dia tidak akan mudah rapuh. Karena dia juga percaya mempunyai support, yaitu kita sebagai orang tua. Dan dia akan merasa secure, merasa aman. Dan yang anehnya juga, saudara, justru semakin kita mengasihi anak-anak kita, dia akan semakin menurut. Jadi keliru selama ini kalau kita berpikir kita harus keras, kita harus kejam, sekejam-kejamnya, sehingga anak kita akan menurut. Benar, saudara, menurut dengan takut. Tapi dari hati tidak menurut. Di balik saudara, dia akan menghujat kita sebagai orang tua. Bukan demikian caranya. Jadi memang love di dalam keluarga itu sangat-sangat penting. Ya, saudara, untuk kita kita lakukan. Walaupun saya mungkin kalau bersaksi, saya mungkin sebagai anak
yang dibesarkan jauh dari orang tua, dari kecil saya ya. Tapi saya bersyukur saudara, Tuhan mencari dan menemukan saya. Dan saya bersyukur bahwa saya bisa bertumbuh dalam spiritual, dalam brain saya, di dalam self-confidence, di dalam resilience saya, dan juga di dalam security, dan juga di dalam penurutan, dan mempunyai batas-batas di dalam kehidupan ini, tahu mana yang benar dan baik. Walaupun saya mungkin tidak beruntung untuk tidak menikmati kasih orang tua dari sejak kecil. Saya pulang sekolah, pergi sekolah, urus sendiri, tapi saya tidak mau terulang terjadi kepada anak-anak saya. Oleh karena itu, makanya pada waktu saya berumah tangga, saya sudah tegaskan kepada istri saya mau kamu di rumah. Kamu harus urus anak-anak kita. Karena saudara sadari ya, masa depan kita ini sebagai manusia, nih saya sebagai bapak, kita bukan senang dengan banyak harta, saudara. Kalau nanti kita juga banyak harta kita berlimpah, tapi anak kita nggak tahu di utara, di selatan, atau apa, dia sudah sakit hati, mereka sudah tidak lagi rukun mengasihi kita, hidup tidak dengan benar. Saudara, mungkin kita mati dengan penuh penyesalan. Itu yang saya sudah bisa membayangkan di masa depan kehidupan saya. Oleh karena itu, anak-anak kita ini sangat-sangat penting, saudara. Memang hidup kita ini udah berumah tangga adalah hanya untuk anak kita. Biarlah anak kita yang meneruskan, biarlah kebahagiaan itu berasal apa? Dari anak-anak kita. Ada 3 tanggung jawab terbesar kita sebagai orang tua. Ya, yaitu pertama, kita bertanggung jawab untuk pertumbuhan kerohanian anak-anak kita. Yang pertama, saudara dan saya sebagai keluarga orang tua sangat bertanggung jawab untuk pertumbuhan kerohanian anak kita. Sebagai orang tua kita mempunyai tanggung jawab untuk mendidik pendidikan rohani kepada anak-anak kita. Ya, kita adalah we are the child first witness. Kita adalah orang tua sebagai saksi yang pertama yang anak kita lihat tentang firman itu. Ya, jadi kita harus bersaksi. Ya, jadi men-sharing tentang Tuhan Yesus adalah satu tugas yang sangat penting. Yang kedua dibilang mengajar mereka untuk hidup dalam disiplin, ya, menurut akan apa yang Tuhan sudah firmankan, hukum-hukumnya. Kita harus mengajar anak itu tentunya deeply emotional experience, tapi tentunya dengan penuh kesabaran, ya, dengan kasih kita harus bisa ajarkan. Lalu dikatakan ajarlah anak kita sebagaimana dia harus pergi, sehingga pada waktu dia sudah tua, dia tidak akan pergi darinya. Jadi saudara, kalau mau anak kita nanti jadi anak yang baik, itu sebetulnya tergantung dari didikan kita. Dulu pada waktu sebelum saya pergi studi ke luar negeri, ke Amerika, ada kawan-kawan orang tua saya bilang, jangan anaknya dilepas jauh-jauh, nanti anaknya jadi nggak bener loh. Jadi hidupnya nggak benar. Saya cuma jawab begini, kalau mau nggak benar nggak usah jauh-jauh di Amerika, lepas saya di Bandung aja, hanya beda kota saya bisa nggak benar. Nggak usah jauh-jauh, saudara. Jadi ibaratnya kalau memang kita sudah mendidik anak kita, ya saya bersyukur karena saya mungkin ayah saya bertemu malaikat kali ya. Saya dari sekolah Katolik, saudara. Dulu di Bogor itu saya sekolah di Regina Pacis. Saya rencana pindah ke Jakarta, mau masuk mungkin ke sekolah-sekolah Katolik seperti Canisius dan yang lain-lain. Tapi somehow kok saya dimasukin di sekolah Advent ya, saudara, di Keramat Pulau lagi. Sekolah yang boleh kata dibandingkan dengan sekolah-sekolah maju secara fasilitas jauh lah ya. Tapi kok saya bisa masuk di situ? Tapi saya bersyukur. Disitulah saya mengenal Tuhan. Disitulah saya belajar prinsip-prinsip kehidupan yang benar. Sehingga setelah dewasa sampai sekarang, saya tidak lagi menyimpang ke kiri dan ke kanan. Yang kedua, you are responsible for the emotional health of your kids. Kita juga harus menjaga emosi dari anak-anak kita. Jangan sampai dia menjadi anak-anak yang pemurung, menjadi anak-anak yang tertekan di dalam kehidupannya. Kita mempunyai tanggung jawab dikatakan untuk menjaga kesehatan emosinya, ya. Jadi emosi mereka itu sangat penting. Jadi anak kita harus merasa senang dan berkelakuan senang, gembira, ya. Dan kita harus kita harus merawat, bersikap kepada anak-anak kita itu dengan penuh kelemah lembutan.
ya. Dan itulah yang membuat mereka akan responsif kepada instruksi dan correction. Jadi kita tidak perlu galak-galak, tidak perlu marah-marah, saudara, dikatakan, ya. Perlu dengan kelemah lembutan. Jadi fathers don't provoke your children. Ini sudah dikatakan di dalam Kolose 3:21. Jangan membangkitkan amarah dari anak-anak kita. Jadi bukan saling emosi, marah dengan marah, tetapi harus dengan saling kasih dan pengertian, ya. Lalu dikatakan di sini yang kedua, dibilang brothers, even if a man is caught in some fault, bahkan dikatakan ya saudara-saudara, kalau saudara menangkap basah seseorang berbuat tidak benar, kita juga harus secara spiritual harus bisa mau memulihkan ya orang tersebut dengan penuh kelembah lembutan, bukan digosipin kemana-mana, bukan dihakimi dan dicaci maki, tetapi kita harus mengasihinya juga, ya. Memastikan jangan sampai itu menjadi batu sandungan buat kita, menjadi kita berdosa oleh karenanya. Lalu yang ketiga, dikatakan kita responsible untuk menyediakan physical needs. Jadi physical needs dari anak-anak kita juga kita punya tanggung jawab, baik menyediakan makanan, air, shelter, clothing, dan segala macam, ya. Jadi bahkan dibilang a good man, ya, di dalam Amsal 13 ayat 22 dikatakan a good man meninggalkan warisan kepada his children's children, bahkan sampai anak cucu, ya. Jadi tentunya mungkin warisan ini jangan kita berfokus terutama kepada material. Wah, jadi saya harus bisa menyediakan uang bilionan dolar untuk mereka bisa beli pesawat jet pribadi. Tapi pengertian dari inheritance di sini tidak hanya secara fisik. Yang penting adalah memenuhi segala kebutuhan. Tapi yang terutama kita semua tahu adalah tabiat, karakter, iman. Itu yang paling penting kita harus wariskan kepada anak-anak kita. Baik, ini mungkin waktu kita masih ada, saya lihat sebelum jam 12 masih ada kurang lebih 17 menit. Saya akan coba berusaha stop sebelum setelah jam 12, ya. Jadi ini sedikit aja bahwa ada 4 tipe style sebagai orang tua, ya, yang dunia psikologis mengelompokkannya. Ada dikatakan authoritarian parenting. Apakah ini seperti kita? Enggak, kurang lebih. Kita percaya bahwa anak kita itu nggak perlu didengar, ya, nggak perlu dengerin apa pendapat dari anak. Terus udah gitu bilang kalau bicara masalah peraturan, saya rasa itu mutlak. Pokoknya tidak bisa didiskusikan, itu mutlak, kamu harus ikut. Kalau enggak, out, ya. Bahkan kita berpendapat bahwa perasaan anak itu nggak penting. Yang penting pokoknya udahlah, nggak boleh gitu. Nah, ini satu hal yang kita juga perlu sadari, bahwa kalau kita juga melarang anak perlu dengan baik-baik, tidak perlu sampai melukai hatinya, biar dia juga mengerti kenapa kita melarangnya, ya. Ada yang namanya authoritative parenting. Dia selalu bagus ini, dia selalu berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan satu hubungan yang positif dengan anaknya, ya. Dia selalu menjelaskan alasan-alasan di balik semua peraturan. Saya katakan adalah teaching from inside. Dulu saya pernah singgung, saudara, bahwa kita harus mengajar anak-anak kita itu dari dalam. Dari dalam itu berbeda dengan dari luar. Kalau dari luar kita secara paksa. Anda tidak perlu mengerti, saya tidak perlu jelaskan. Pokoknya ini kamu lihat, apa ini? Tongkat besi. Kamu coba-coba melanggar, ini tongkat besi. Akan menjadi hukuman bagimu. Tapi itu bukan mengajar yang benar, itu mengajar dari luar. Kita harus belajar mengajar anak-anak kita dari dalam. Begitu juga yang Tuhan mau. Ada firman mengatakan, hendaklah engkau mengasihiku dengan hikmat. Tuhan nggak bilang gini, Tuhan mau kita mengasihi dengan takut, dengan nggak ngerti. Jangan, saudara, dengan hantam kromo. Pokoknya orang bilang kita harus kasih Tuhan lah, harus turut Tuhan lah, tapi kita tidak mengerti.
Nah, jadi kita pun sama anak-anak harus demikian. Kita harus memberikan pengertian yang sejelas-jelasnya. Kenapa ibu melarang kamu begini-begini? Karena begini-begini. Jadi anak itu kalau sudah mengerti, dia akan dengan senang hati mengikutinya dan melakukannya tanpa perlu kita awas. Ya, jadi you enforce rules and give consequences, but take your child feeling into consideration. Jadi di sini katakan, oke, kita bikin peraturan, juga ada konsekuensinya, ada hukumannya, tetapi kamu tetap harus mempertimbangkan perasaan anak-anakmu. Jangan membuat satu hukuman yang bikin anak jadi ketakutan. Mungkin kita kerem di satu ruangan, kita kunci, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, digelapin lampu, kalau perlu dimasukin tikus dan segalanya. Waduh, saudara, itu udah kejam. Itu namanya sudah apa ya? Membuat anak kita itu jadi traumatik ya, jadi kayak histeris gitu ya, jadi menjadi satu trauma dalam kehidupannya, dan hasilnya tidak baik. Memang anak itu akan seketika, menurut saudara, pasti dijamin 100% anak itu tidak akan mengulangi kesalahan itu. Tetapi yang dia ingat selalu sampai seumur hidupnya, karena trauma tadi, hukuman yang diberikan soal kita. Bahkan kita sebagai orang tua, saudara, pada waktu anak kita mungkin menangis, mungkin tidak bisa menerima konsekuensi yang kita berikan. Kadang-kadang kita sebagai orang tua harus juga datangi dan peluk, dan coba berikan pengertian, dan coba mendukung untuk dia bisa memahami akan konsekuensi itu. Jadi ini penting sekali, saudara. Tuhan pun demikian adanya. Lalu ada lagi tipe yang dikatakan permisif, ini yang juga gawat nih, ya, kalau saya katakan. Dia set hukuman, dia set rules, dia bikin peraturan, tetapi nggak pernah diperhatikan, dia aja udah lupa bikin rulesnya apa gitu sebagai orang tua. Lalu jadi anak itu akhirnya menyempelekan, ala bapak ibu macam bicara aja gitu, deh biarin, nanti juga dia lupa, oke, biarin aja, nah gitu akhirnya. Jadi kita nggak memberikan ada konsekuensinya, sangat-sangat sering. Dan ini juga yang salah, kita berpikir bahwa anak kita akan belajar sendirilah tanpa campur tangan kita, nanti juga besar dia belajar sendiri, lepas aja di lingkungan. Saudara, ini hati-hati. Dia akan belajar, betul, belajar dari luar, tapi saudara nggak bisa jamin dia belajar dari orang yang benar atau orang yang salah. Ya, jadi tetap pendidikan anak itu adalah tanggung jawab kita. Lalu ini ada lagi, uninvolved lebih the worst kalau menurut saya. Kita orang tua sibuk banget sampai tidak punya waktu untuk anak. Kita nggak pernah tanya anak, gimana anakku sekolah gimana? Oke, happy, ada homework nggak? Nggak pernah ditanya. Ya, pokoknya pergi pulang udah, yang penting kan sudah dikasih pembantu, suster, dikasih uang, dikasih mainan, dikasih segala macam kebutuhan yang saudara pikir adalah that's more than enough. Kita jarang tahu anak kita itu dengan siapa. Inilah lebih gawat. Anak saya main sama siapa ya? Di sekolah itu lingkungannya apa ya? Teman-temannya seperti apa ya? Kita nggak peduli. Padahal saudara dibilang lingkungan itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Walaupun mungkin ya, sebagai kesaksian saya juga, walaupun hidup dalam lingkungan yang pengaruh teman-teman, akhirnya karena saya kesepian, saya jadi bandel, tapi saya masih bisa bertobat. Tapi saudara jangan ambil chances seperti itu. Itu 1 in a million mungkin, ya. Jadi kita harus peduli dengan siapa anak kita, dan juga jangan sembarangan anak kita juga dititip di sini sana, dititip dengan siapa, ya. You don't spend much time with your child. Itu biasanya kalau kita orang sibuk kerja, udah pulang kerja masih sibuk sama pekerjaan juga. Apalagi zaman sekarang, saudara, zamannya online, ada Instagram lah, segala macam. Itu namanya handphone di tangan terus. Lucu kan ya kalau kita lihat, memang bisa terjadi dalam keluarga kita masing-masing. Kita pergi makan bersama, tapi nggak ngobrol. Semua duduk di meja satu bundaran, tetapi masing-masing pegang handphone, lagi chat sama teman-temannya di luar. Coba, jadi memang kita itu sudah berubah. Sekarang kita nggak mau berhubungan face to face, maunya apa? Jarak jauh, ya. Nanti kalau kita ketemu sama teman yang kita chatting ini, kumpul sama juga, waktu ngumpul sama teman-teman kita nggak ngobrol lagi, kita chatting juga, sedang yang lain. Jadi memang maunya remote terus kelihatannya. Nah, ini jangan sampai terjadi di dalam rumah tangga kita. Anak-anak kita butuh kita. Jadi pikirkan baik-baik bagi keluarga muda. Makanya saya ada nasihat, jangan baru menikah langsung punya anak.
Saya setelah 4-5 tahun baru punya anak. Kenapa? Karena perlu adjustment. Kita sebagai suami istri perlu beradjust dulu, perlu dulu dijadikan satu, karena nanti kita lihat bahwa banyak pertentangan, perselisihan di antara suami istri itu berdampak buruk kepada anak kita. Kenapa ada anak-anak yang sifatnya pemberontak, saudara, itu ternyata dibesarkan di dalam keluarga yang bapak emaknya selalu berbeda pendapat. Jadi dia merasa dari kecil, oh it's okay ya, saya bisa berbeda. Akhirnya dia selalu memberontak dimanapun. Tapi kalau dia lihat bahwa orang tuanya selalu bersatu hati, dia tidak pernah belajar yang namanya berbeda atau memberontak. Jadi kita harus ingat lagi meluangkan waktu kita. Kalau belum ready, kalau tidak mau berkorban, jangan punya anak. Karena memang kembali lagi memiliki anak itu satu pengorbanan, satu pengalaman yang emosional. Ya, bisa bikin hati kita kesel, mungkin bisa hati sedih, tapi juga ada dari posisinya membuat kita itu berbahagia, saudara. Membuat life ini is more meaningful. Ya, oke, kita lanjut. Ini contoh aja beberapa good mother di Alkitab. Ya, ada Sarah, ada Mary, ada Elizabeth, ada Hannah. Semua itu adalah few examples of good mothers in the Bible. Tetapi ada satu common characteristic dari mereka. What the Bible does say about mothers, di mana there are a great many wonderful role models for mothers in the Bible, and they have many qualities in common. Yaitu bahwa apa? Mereka itu rendah hati. Rendah hati dalam arti kata, mereka itu selalu mencari Tuhan untuk bimbingan, untuk nasihat, dan mereka itu mengakui bahwa anak-anak mereka itu adalah satu pemberian dari Tuhan, satu pemberian yang paling berharga dalam hidup ini, yang lebih dari semua karir, dari semua harta, apapun yang saudara miliki. Anak ini adalah pemberian yang terbesar, yang paling berharga dari Tuhan. Dan mereka merasakan itu. Karena kalau orang sudah menyikapi ini paling berharga, dia pasti menyayangi, saudara, pasti sangat memperhatikannya, pasti sangat dicari-cari. Coba saudara rasakan aja kalau pertama kali punya handphone baru. Wah, dilap, wah dicari-cari gitu. Kalau handphone udah ganti yang baru, saudara udah nggak tahu itu di mana, dibanting juga kemana, taruh terserah aja. Itulah sikap kita kalau tidak menganggap anak kita itu sebagai satu pemberian yang sangat berharga. Dan yang terutama dikatakan apa? They surrender their children to God. Ini yang paling penting, saudara. Bahwa seorang ibu yang bagus, yang baik, yang teladan, harus seperti dalam Alkitab adalah dari awal di benak ibu itu adalah selalu gini, saya mau jadikan anak saya mengikut Tuhan. Bukan tujuannya gini, saya mau menjadikan anak saya miliarder, konglomerat, orang yang terkenal, atau menjadi raja. Kita sudah ambisius kepada hal-hal perkara dunia. Itu akan bisa Tuhan tambahkan, saudara. Ya, karena semua itu sia-sia kalau tidak ada kesiapan iman yang kita bekali kepada anak-anak kita. Tapi mereka sebagai ibu-ibu yang baik adalah apa? Mereka menyerahkannya untuk Tuhan, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Mereka mau anak-anaknya dididik dari kecil sudah mengenal siapa Tuhan itu. Ada Tuhan, saudara. Ada Tuhan anakku yang menciptakan engkau, yang menitipkan engkau kepada ibu, dan engkau harus mengenalnya, dan engkau harus ikut jejaknya. Demikianlah kurang lebih. Lalu bagaimana dengan bapak-bapak yang baik di dalam Alkitab? Di sini ada satu contoh saja kalau mengenai bapak yang paling sempurna adalah kisah daripada anak yang hilang. Ya, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, kita pasti sudah sering dengar cerita mengenai anak yang hilang. Tapi seringkali kita hanya fokus dari segi anak yang hilangnya saja. Tapi kalau kita lihat dari segi bapaknya, kita baru bisa melihat bahwa bapaknya itu betul-betul sama seperti Tuhan Yesus, sama seperti Bapa di surga, ya. Yang walaupun bayangkan anaknya ini udah nggak tahu diri, minta warisan di depan, dia pergi senang-senang, tinggalkan bapaknya. Waktu senang-senang boro-boro ada telepon, boro-boro ada ingat sama orang tua, ya. Begitu susah baru balik sama orang tua. Tapi saudara perhatikan di sini dikatakan ya dalam Alkitab bahwa jauh-jauh sebelum anak itu sampai dekat di rumah, orang tua itu sudah apa? Sudah lihat dan langsung tergerak dengan penuh kasih sayang. Orang bapak itu apa?
pergi berlari mendekati anak itu dan apa? Memeluknya, menciumnya. Coba bayangkan. Ya, kalau dipikir ini anak kan udah bau lagi, udah habisin harta lagi, udah nggak menurut lagi. Tapi bagaimana reaksi bapaknya luar biasa. Dan ini saudara yang saya mau sharing ya, saudara beri waktu kepada saya. Ini satu prinsip yang saudara mesti mengerti. Seringkali kita suka berpikir gini, oh Bapak di surga itu mau mengampuni saya dan saudara kalau kita mau bertobat. Itu salah, saudara. Pada waktu saya dan saudara bertobat, itu bukan Bapa di surga baru mengampuni kita, tetapi Bapa di surga itu, tapi pada waktu kita bertobat adalah kita mau menerima pengampunan itu. Kita mau menerima pengampunan itu. Saudara tahu, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Firman Tuhan mengatakan, selagi kita atau orang-orang manusia masih berdosa. Saudara, jadi kalau saya kasih ilustrasi, saya sering kasih ilustrasi begini. Kalau ada seorang anak, atau ini Bapak ini udah jelas, Bapak ini sudah mengampuni dari awal, tidak pernah ada sakit hati dan dendam kepada anaknya. Sejak dari awal anaknya minta warisan, dari sejak awal anaknya pergi berjalan, satu langkah meninggalkan rumahnya. Bapak itu sudah mengampuninya, saudara, sudah mengampuninya. Makanya saudara dari sikap Bapak ini, pada waktu anaknya kembali, dia malah happy karena dia selalu sudah mengampuni. Beda dengan kakaknya yang tidak mengampuni, malah ada sedikit kecewa dan protes kepada bapaknya. Kok enak amat tuh anak gak pernah bantu di rumah, menghabiskan harta, lalu kok bapak masih memperlakukannya seperti anak yang luar biasa, anak kesayangan, anak yang begitu berharga. Tapi demikianlah Bapak di surga. Saya menyadari itu, saudara. Kalau kita ada kesalahan, jangan takut untuk kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Dia pasti sambut kita dengan tangan terbuka. Dan inilah seorang Bapa yang baik yang kita harus praktekkan. Saya juga harus praktekkan, saudara, dalam keluarga. Bahwa tidak ada akhir dari kata memaafkan. Kita harus selalu memaafkan anak-anak kita, ya, bahkan juga istri dan suami kita. Itu Tuhan berkehendak demikian. Ya, jadi dikatakan Bapak ini lebih mengutamakan mengembalikan hubungan yang hilang, yang mesra dengan anaknya, daripada memperhatikan harga dirinya, daripada memperhatikan bagaimana kegagalan anaknya. Ini saudara yang kita harus pikirkan. Marilah kita fokus kepada apa? Membangun hubungan kasih itu. Lupakan hal-hal yang di belakang. Mungkin dia sudah menyakiti kita, mungkin dia sudah berbuat begini, tetapi Tuhan katakan apa? Ampuni dan kasihi, dan itulah yang dikehendaki kita sebagai Bapa di surga, supaya sebagai Bapa di dalam rumah tangga kita, supaya kita apa bisa menanamkan kasih itu dengan penuh dari apa forgiveness. Oke, saya minta waktu lagi sedikit, saya tambahkan lagi ini beberapa nasihat saja. Nasihat-nasihat yang saya dapatkan dari tulisan Ellen G. White di dalam satu bukunya yang khusus berupa nasihat kepada rumah tangga Advent, yang yaitu rumah tangga yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama dikatakan apa? Ketidakstabilan, unsteadiness, ketidaktetapan, berubah-berubah terus, ya, family government, keteraturan atau kedisiplinan di dalam keluarga, itu sangat berbahaya. Jadi kita jangan jadi orang tua yang pelin-pelan, saudara, dan sehingga jangan sembarang mengambil keputusan dan memutuskan satu peraturan. Pikirkan dulu baik-baik. Jadi jangan semudah mengeluarkan peraturan langsung dicoret, dihapus, lalu besok A, besoknya jadi B. Itu hati-hati, saudara, dikatakan. In fact, is nearly as bad as no government at all. Lebih baik udah nggak usah ada peraturan deh sama sekali. Kalau kita memang sudah ada peraturan tetapi selalu berubah-ubah dan tidak konsisten. The question is often asked, why are the children of religious parents so often headstrong, defiant, and rebellious? Itu pertanyaan itu sebabnya, saudara, dikatakan kenapa anak-anak pendeta sekalipun, anak-anak orang-orang yang religius, anak-anak yang terhormat sekalipun menjadi keras kepala, menjadi pemberontak. Itu karena dari awalnya terombang-ambing oleh orang tuanya, ya, di dalam rumah tangga. The reason is to be found in the home training.
Jadi pendidikan di dalam keluarga. Too often the parents are not united in their family government. Nah ini nih penting, saudara, yang saya katakan. Jangan sampai kita kedua orang tua berselisih pendapat, apalagi berselisih pendapat seperti gambar ini di hadapan anaknya. Anaknya bingung, 7 keliling mungkin, aduh kepala gue pusing nih. Jadi mana yang mesti denger nih? Dengar bapak apa dengar ibu? Dua-duanya berantem, bapak sama ibu. Enggak, harusnya begini, ibu ini. Nah, ini yang kita harus hindari. Kalaupun ada perbedaan pendapat, dinasihatkan jangan di depan anak. Kita diskusikan di belakang. Jangan sampai anak-anak kita tahu kita ribut, apalagi saudara ribut dengan emosi dan jadi kalau bisa dihindarkan. Karena itu tidak memberikan contoh yang baik kepada anak kita. Jadi nasihat pertama adalah suami dan istri, ayah dan ibu harus bersatu hati. Inilah sebabnya saya juga lebih mengerti, saudara, nasihat. Kenapa Tuhan menghendaki jangan kita, anak kita, atau kita membangun rumah tangga dengan yang tidak seiman. Kita harus sama-sama Kristen, saudara. Harus sama-sama anak Tuhan. Harus sama-sama meninggikan Tuhan Yesus, saudara. Bagaimana kita membangun satu rumah tangga yang satu percaya Tuhan Yesus, yang lain tidak. Ini akan berakibat menghasilkan anak-anak yang tidak baik. Ini firman Tuhan mengatakan. Makanya kenapa setan mengacaukan seperti itu. Nggak penting. Yang penting saya cinta. Tapi saudara, rumah tangga itu bukan sekedar emosi cinta. Cinta itu bisa berubah menjadi benci. Saudara, aminkan pasti itu. Ya, kita sudah melihat banyak kenyataan. Tetapi dalam berumah tangga itu harus ada kesatuan iman. Kesatuan prinsip hidup yang kita harus tegakkan. Yang kita harus turunkan kepada anak-anak. Sehingga anak-anak kita akan bertumbuh dengan benar. Nasihat yang kedua adalah dikatakan, parents make a most terrible mistake when they neglect the work of giving their children religious training, thinking that they will come out all right in the future, and as they get older and will of themselves be anxious for religious experience. Ini kembali yang tadi saya katakan, kita orang tua pikir, udahlah, sibuk sendiri, anak dibiarin main sendiri, ya kan? Kita sibuk terus orang tua dengan keinginan kita sendiri, biarlah anak kita dia belajar sendiri. Akhirnya tumbuh liar seperti lalang ilalang yang bertumbuh di hutan belantara, liar, tidak jelas. Ya, cannot you see, parents, that if you do not plant the precious seeds of truth, of love, of heavenly attributes in the heart, Satan will sow the field of the heart with tares. Jadi bayangkan, kalau saudara tidak mau isi hati anak-anak saudara dan saya, maka sudah pasti setan yang akan mengisi kekosongan itu. Tetapi apabila kita sudah isi dengan kebenaran dan terang, maka apapun upaya setan menanamkan yang gelap tidak akan pernah berhasil. Karena tidak ada gelap apabila ada terang. Saudara bayangkan, mengusir kegelapan cukup dengan menyalakan sebuah lilin yang terang. Gelap itu akan hilang. Lalu yang ketiga, too often children are allowed to grow up without religion. Ini juga saudara, saya menyaksikan sendiri fakta ada, maaf ya saya nggak sebut nama, anak seorang pendeta menikah dengan tidak seiman. Lalu saya dengar, kenapa anaknya tidak boleh dibawa ke gereja? Lalu istrinya yang anak pendeta ini mengatakan bahwa, kami sudah sepakat, kata suami saya, nggak boleh diajarin agama ini atau agama itu. Biarin aja anaknya bertumbuh sendiri, nanti kalau udah dewasa dia pilih sendiri. Ini saudara udah keliru. Bagaimana anak kita tidak dididik dari kecil? Nggak bisa, saudara. Kita sebagai orang Kristen dari awal harus buat anak kita mengenal akan Tuhan kita. Lalu dikatakan di sini, parents take your children with you into religious exercise. Nah ini juga penting, saudara. Biasakan, jangan pikir nanti anak kecil mah belum ngerti. Tapi di sini dikatakan, biasakan dari anak-anak untuk berpartisipasi dalam kebaktian. Ajar mereka berdoa. Ajar mereka menyanyi dan segala macam. Jangan tunggu nanti, dan nanti itu bisa terlambat. Karena begini, saudara, ibaratnya itu seperti tanaman. Tanaman semakin bertumbuh besar, batangnya semakin keras, saudara. Semakin keras batangnya, saudara mau arahkan ke kiri dan kanan, batangnya akan patah. Terlambat. Jadi di sini sudah jelas bahwa ajarkanlah anak kita mulai dari dari kecil. Saya udah pernah singgung masalah Christian education yang ditulis oleh Ellen G. White juga. Saudara orang tua jangan khawatir mengenai pengetahuan kemampuan tentang matematika, tentang bahasa Inggris, apapun itu adanya, jangan khawatir karena itu sangat-sangat mudah untuk dipelajari. Tetapi khawatir karena dari awal anak kita dididik tentang
tentang kebenaran Tuhan, tentang karakter, tentang sifat, tentang tabiat mereka dibentuk, maka dikatakan mereka itu akan menjadi orang-orang yang betul-betul sukses, berhasil. Saudara sadari sekarang atau tidak, kita sebagai orang tua menyadari bahwa rupanya kesuksesan atau kegagalan yang membuat orang menderita adalah sifatnya. Ada orang yang sifatnya pemalas, ada sifatnya maunya gajinya besar tapi nggak mau bekerja keras, ada orang yang maunya nggak jujur, dan karakter-karakter yang bad itu, saudara, yang sebetulnya merusak dan membuat orang menderita. Tapi orang yang betul-betul tekun, saya katakan betul-betul tekun, rajin dan jujur, nggak peduli agamanya apapun, saudara, semua orang akan menyukainya. Amin. Coba saudara pikirkan itu. Lalu apa? Children look to parents for consistent life. Jadi everything live its impress. Jadi dikatakan kita nih harus apa ya? Harus jangan pelin-pelan. Kita itu harus tegas gitu. Dan kita juga ingat bahwa kita ini menjadi contoh. Anak-anak itu kan mencontoh kita. Papa pernah bilang begini, ternyata Papa juga begitu contohnya. Ya hati-hati, anak-anak ini pinter banget mencontoh. Termasuk dikatakan mimik wajah kita, sedikit apapun kalau nggak happy atau marah, anak kita sensitif. Jadi saudara, nih contohnya di gambar ini. Jangan dikatakan juga kita orang tua khawatir, takut atau hal-hal negatif di depan anak kita. Jangan, saudara, anak-anak kita itu tidak perlu bertumbuh dengan banyak ketakutan. Takut ini, takut itu, dan segala macam. Saudara, hati-hati di depan anak kita. Perlihatkanlah segala sesuatu yang baik dan indah kepada dia. Ya. Termasuk juga hati-hati kalau kita ngobrolin gosip, bicara tentang orang. Jangan di depan anak kita, karena anak kita juga belajar. Ya. Jadi, betul-betul harus dijaga hati anak kita ini dengan baik-baik, ya. Lalu ini, God honest, nah ini bagus, saudara. Ini pujian buat kita. Bapa di surga sangat respect sama kita orang tua yang betul-betul mau mengajarkan anak kita to honor and respect God, ya. Dikatakan. By the way, ini rekaman khotbah ada di YouTube, dan ini slide nanti juga kita bagikan untuk sebentar siang kita bisa diskusi kelompok, membahas lebih jauh bagi yang mau ikut ya. Kalau memang ada personal questions atau ada personal experience atau mau ada witness juga, mari supaya pembahasan kita ini semakin hidup ya, dan semakin nyata aplikasi kegunaannya di dalam hidup kita semua. Lalu ini udah mau yang terakhir. Parents are not to compel their children to have a form of religion. Jadi jangan kita orang tua memaksakan kepada anak mengikuti agama secara lahiriah, form of religion. Tetapi harus diajarkan prinsipnya gitu, prinsipnya. Jadi jangan kita jadi orang tua yang ikut Tuhan itu enggak dengan hikmat ya. Wah, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi kita tidak tahu prinsipnya. Ya, kita tahulah di dalam kebaktian mungkin ada perbedaan pendapat. Nggak boleh pakai sepatu karet, harus sepatu kulit. Pertanyaannya, prinsipnya saudara apa? Asal bersepatu kan? Emang sepatu dari karet, kenapa kalau kakinya sudah nggak biasa, sakit kalau pakai sepatu kulit, kenapa dipaksakan harus sepatu kulit? Hal-hal seperti itu. Ada yang prinsipal, ada yang tidak prinsipal. Termasuk masalah rambut ya, kalau saya pikir ya, zaman dulu prianya juga rambutnya agak panjang-panjang kalau saya lihat, apalagi di zaman Chinese ya, rambutnya diikat-ikat. Kalau menurut saya, selama itu sopan dan rapi, pria mau rambut agak panjang juga boleh, wanita juga mau rambut pendek juga nggak boleh, boleh. Maksudnya, jadi kita jangan fokus kepada hal-hal yang lahiriah. Akhirnya kita sudah tidak lagi mengerti apa sih maksudnya religion ini yang Tuhan maksud. Kembali, religion itu is a relationship. Yang Bapa kita mau adalah hubungan dengan kita. Sebenarnya Tuhan nggak minta ada agama, saudara. Makanya saya terus terang sebagai pemimpin di One Christ Community, kita harus meluncurkan tingkat sosial. Jangan saudara bedakan, saudara orang kaya,
atau dia orang miskin. Jangan membedakan saudara orang pintar berpendidikan tinggi. Dan juga jangan membedakan masalah agama. Agama itu buatan manusia. Kita bilang, oh saya agama ini, agama ini. Dan sadar tidak sadar saudara-saudara lebih meninggikan agama saudara daripada Tuhan kita. Tapi Tuhan mau kita bersatu. Fokus kepada hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Apabila saudara dan saya ada perbedaan di dalam iman, bukan berarti kita harus berpisah, bukan berarti kita harus saling memusuhi, bukan berarti kita tidak bersatu hati untuk melakukan pelayanan kasih kepada sesama manusia yang Tuhan kehendaki. Itulah makanya, marilah kita tetap bersatu sebagai anak-anak Tuhan, ya. Dan ini yang sebetulnya Tuhan kehendaki bagi saya dan saudara, dan juga kepada anak-anak kita. Ajar anak kita untuk setia kepada Tuhan Yesus. Saya ulangi, kepada Tuhan Yesus, saudara, bukan kepada agama tertentu. Ya, jadi seakan-akan lebih membela ciptaan manusia daripada Tuhannya. You may think, parents, that you have no time to do all this, but you must take time to do your work in the family. Jadi saudara harus ada komitmen. Kita harus ada komitmen, jangan seperti foto ini ya, maknya sibuk chatting sama temennya, bapaknya juga sibuk baca-baca buku mungkin tentang entrepreneurship, tentang whatever, anaknya bengong sendiri. Kasihan deh, coba kalau anaknya dikasih handphone, dan mungkin dia udah nggak peduli, biarin deh, gue juga nonton YouTube aja, banyak film anak-anak juga yang lucu, akhirnya jadi keluarga apa saudara? Kamu-kamu, saya-saya, jadi bukan satu keluarga yang united. Makanya ini hati-hati, teknologi ini ada positif dan negatifnya. Jadi kita harus committed sebagai orang tua, coba ciptakan waktu yang namanya it's a family time. Ada me time, ada family time. Ada waktu khusus untuk kita sendiri pribadi, ada waktu untuk keluarga, jangan semuanya waktu untuk kita sendiri. Nggak ada waktu untuk berbaur. Saya sudah biasakan dari kecil, saya selalu meluangkan waktu untuk istri maupun anak-anak. Saya ikut berbaur dengan anak-anak. Anak-anak ada lomba basket, saya pasti datang, saya pasti nonton, saya support, saya belikan minumannya juga buat timnya, buat semuanya. Kita harus bisa meluangkan waktu ya bersama. Karena seringkali kita tahu bagaimana Hawa jatuh karena sudah tidak menghabiskan waktu. Salah satu cara mencintai yang saya ajarkan adalah to love with companionship. Kita harus ada waktu bersama. Bukan waktu bersama di disko, saudara. Itu nggak ada guna. Oh, saya sering kok sama istri saya, kita dugem-dugem ke disko, kita kemana-mana. Nggak ada guna, saudara. Companionship ini adalah lebih kepada kita bersama dalam keluarga, bersama dalam berbakti bersama Tuhan. Itulah ada manfaatnya. Mengikis kesalahan, kekurangan kita, lebih mempersatukan kita menjadi satu sebagaimana yang Tuhan kehendaki, ya. Jadi ajarkan anak-anak kita keteraturan, ya. Dibilang be satisfied to live economically. Ajarkan anak-anak kita untuk bisa bersyukur dari kecil. Jangan ngegerutu, untuk terima apa yang ada. Cukupkanlah dengan apa yang ada kepadamu, ya. Dan harus kita bisa kontrol keinginan-keinginan kita, gitu ya. Nah, itu kita mesti ajarkan sih. Memang anak-anak kita bertambah dewasa, dibilang ada peer pressure lingkungannya. Nah, ini hati-hati juga bumerang, saudara. Kalau saudara pikir anak saya mesti sekolahkan di anak-anak orang kaya, ntar anaknya lihat, kok bapak saya antar mobilnya pakai merek ini ya, sedangkan anak-anak yang lain teman-teman mereknya ini ya. Saudara, akhirnya anak-anak mulai banding-bandingin, akhirnya jadi pusing juga dalam keluarga. Itu saudara mesti pikirkan segala sebab dan akibatnya. Baik, ini mungkin yang terakhir ya. Ya ini yang terakhir betul. Karena saya udah bilang God bless you. Oke. Jadi yang terakhir adalah bilang God doesn't want you to focus on a set of rigid rules, styles, or procedure. Jadi dikatakan gini, Tuhan tidak menghendaki saudara fokus kepada satu peraturan yang kaku, satu gaya yang kaku, satu prosedur cara yang kaku, tapi di mana Tuhan itu mau suatu hubungan dengan kamu. Jadi Tuhan juga mau kita menjalin hubungan dengan istri dan anak-anak. Itu fokusnya. Dikatakan memang nggak gampang. Makanya saya kembali selalu nasihatkan kepada kita semua, hanya dengan tetap bergantung kepada Bapa di surga. Melalui
melalui kita selalu berdoa setiap hari, asking Him for His presence and guidance. Ya, minta selalu kepada Tuhan petunjuk kepada saya dan saudara. Saya tidak mau menggurui, saya tidak bisa menjawab semua permasalahan yang saudara hadapi harus bagaimana. Yang ada jalan yang paling tepat adalah saudara berdoa secara pribadi. Dan saya sudah buktikan itu, saudara. Di dalam hidup saya, berdoa secara pribadi, Tuhan akan berbicara secara pribadi kepada saudara. Mungkin saudara memang saya juga nggak mendengar suara Tuhan langsung gemuruh bergetar, enggak. Saya mendengar Tuhan berbicara di hati saya, sehingga datanglah satu pemikiran yang bijaksana, yang akhirnya saya tahu jalan keluarnya, apa yang saya harus perbuat di dalam kehidupan ini. Dan biarlah kiranya firman mengenai keluarga rumah tangga ini membawa berkat bagi kita semua, baik bagi anak muda yang belum berumah tangga, yang merencanakan rumah tangga satu ketika, begitu juga buat kita, orang tua yang sudah berumah tangga, tidak ada kata terlambat. Mari, yuk sama-sama kita perbaiki rumah tangga kita, agar betul-betul rumah tangga kita itu akan menyambut Tuhan Yesus di langit-langit, dan kita juga akan sama-sama dipersilakan masuk, hidup bersama satu keluarga dengan keluarga lain bersama Tuhan di dunia yang baru untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati.